Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pembahasan psikologi sufi untuk transformasi hati, jiwa, dan ruh, karya Robert Frege. Baik, kita memasuki bagian kedua. Langsung saja, bismillah. Diri. Dalam psikologi sufi, diri, jiwa, atau nafs adalah sebuah aspek psikis yang pertama sebagai musuh terburuk kita. Namun, ia dapat tumbuh menjadi alat yang tak terhingga nilainya. Tingkat terendah adalah nafs tirani. Ia adalah seluruh kekuatan dalam diri yang menjauhkan kita dari jalan spiritual. Kekuatan-kekuatan ini mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan yang dahsyat, dan mendorong kita untuk menyakiti orang-orang yang kita cintai. Tasawuf menyediakan metode yang memadai dan efektif untuk memahami dan mentransformasi nafs tirani. Metode ini termasuk observasi diri, disiplin diri, dan melihat diri sendiri dalam diri orang lain. Di sisi lain, tingkat tertinggi nafs dikenal sebagai nafs yang suci. Pada tingkat ini, kepribadian bagaikan kristal murni dan sempurna yang memantulkan cahaya ilahi, hampir tanpa cacat maupun penyimpangan. Transformasi akhir nafs ini adalah pencapaian yang sangat langka, yang hanya dapat ditemukan pada diri para nabi dan orang suci lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki penjelasan dari berbagai macam poin yang kita peroleh dari apa yang sudah kita baca. Dalam psikologi sufi, konsep nafs atau diri bukan sekedar elemen psikologis, melainkan simbol dari perjuangan spiritual manusia. Nafs digambarkan sebagai bagian paling rendah dari jiwa yang cenderung pada keinginan duniawi, ego, dan ilusi pemisahan dari Tuhan. Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai musuh terburuk manusia dalam perjalanan spiritual. Dalam tahap awal, nafs adalah penghalang utama bagi seseorang untuk mengenali hakikat dirinya dan mendekat kepada Sang Pencipta. Ia menggelapkan hati, menipu akal, dan menjauhkan ruh dari kesucian. Namun, Sufisme tidak melihat nafs sebagai sesuatu yang harus dihancurkan secara mutlak, melainkan dimurnikan dan ditundukkan melalui mujahadah, zikir, muraqabah, serta bimbingan seorang mursyid. Dengan begitu, nafs dapat mengalami transformasi dari nafs al-ammarah, diri yang memerintah kepada kejahatan. Ia dapat naik ke tingkat nafs al-lawwamah, diri yang mencela dirinya sendiri, hingga akhirnya mencapai nafs mutmainnah, diri yang tenang. Setiap tingkatan adalah tahapan pembelajaran di mana ego diluruhkan dan kesadaran akan Tuhan semakin mendalam. Proses penyucian nafs adalah laksana menempa besi dalam api, menyakitkan namun menciptakan bentuk baru yang lebih murni. Ketika nafs telah mengalami transformasi, ia tidak lagi menjadi musuh, melainkan sahabat setia dalam perjalanan menuju Tuhan. Ia menjadi alat yang sangat berharga, karena ia telah tunduk pada kehendak ilahi dan menjadi jembatan antara jiwa dan realitas spiritual. Dalam kondisi ini, nafs tidak lagi mendominasi kesadaran, tetapi justru membantu manusia untuk menjalankan tugas kekhalifahan dengan penuh kesadaran dan cinta. Oleh karena itu, dalam pandangan sufi, perjalanan spiritual bukanlah tentang menolak atau mematikan diri, melainkan memahami dan melampauinya. Nafs yang telah ditundukkan menjadi cermin yang bersih bagi cahaya ilahi. Ia adalah kendaraan yang membawa ruh melintasi dunia menuju keabadian
dari musuh menjadi sekutu, dari penjara menjadi pintu kebebasan. Itulah transfigurasi naus yang dijanjikan bagi mereka yang tekun menapaki jalan para kekasih Tuhan. Dalam pandangan sufistik, tingkatan terendah dari naus sering disebut sebagai naus amarah bisu, yakni diri yang memerintah kepada kejahatan. Ini adalah bentuk naus yang tirani, diktator batin yang menundukkan kesadaran manusia dengan dorongan-dorongan gelap, keserakahan, kemarahan, kecemburuan, dan hawa nafsu yang tak terkendali. Ia adalah bayangan-bayangan gelap dari jiwa yang belum tersentuh cahaya ilahi. Ketika seseorang hidup dari pusat kekuatan ini, ia tertutup dari pancaran kasih dan kedamaian Tuhan, dan hidupnya menjadi medan pertarungan antara keinginan-keinginan rendah dan suara nurani yang perlahan meredup. Kekuatan nafs tirani inilah yang menjauhkan kita dari jalan spiritual. Ia meracuni pikiran dan perasaan dengan ilusi kepemilikan, superioritas, dan ketakutan akan kehilangan. Dalam kabut keakuan yang pekat itu, manusia lupa akan asalnya dan tujuannya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai cermin Tuhan, melainkan sebagai tempat perebutan dan konflik. Akibatnya, bukan hanya dirinya sendiri yang menderita, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Ia melukai bukan karena benci, melainkan karena tersesat dalam gelapnya keinginan yang tak terpenuhi. Dalam tradisi tasawuf, nafs tirani bukan hanya dilihat sebagai musuh yang eksternal, tetapi sebagai penjara batin yang mengasingkan manusia dari Tuhannya. Rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan bukanlah hukuman, melainkan isyarat ilahi, tanda bahwa kita telah jauh dari sumber kesejatian. Penderitaan menjadi panggilan untuk kembali, untuk memulai tazkiyatun nafs atau pensucian diri. Maka tidak mengherankan bila para sufi menyebut penderitaan sebagai rahmat tersembunyi, karena dari sanalah muncul kesadaran akan kebutuhan untuk berubah. Perjalanan sufistik dimulai dari pengakuan akan keberadaan nafs tirani ini. Ia tidak dapat dikalahkan dengan kekerasan, tetapi dengan pengenalan diri, disiplin ruhani, dan penyadaran total kepada rahmat Tuhan. Ketika seseorang mulai memandang nafs ini bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran dan belas kasih, maka langkah awal transformasi telah dimulai. Dalam cahaya zikrullah dan muraqabah, perlahan-lahan tirani ini melemah, dan dari reruntuhannya muncul diri baru yang tunduk pada kehendak ilahi. Diri yang merindukan bukan kekuasaan, tapi penyatuan. Tasawuf sebagai jalan penyucian batin tidak hanya menawarkan pemahaman konseptual tentang nafs tirani, tetapi juga menyediakan metode yang mendalam dan teruji untuk mentransformasikannya. Dalam tradisi sufi, manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang harus sempurna sejak awal, melainkan sebagai entitas yang terus tumbuh melalui perjalanan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, nafs yang tirani bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari transformasi. Metode tasawuf mengajarkan bahwa melalui latihan spiritual yang tekun dan bimbingan dari sang guru rohani, manusia dapat mengurai simpul-simpul gelap dalam jiwanya dan membuka jalan bagi cahaya ilahi. Salah satu metode utama dalam tasawuf adalah muraqabah atau observasi diri. Praktik ini menuntut kehadiran batin dan kejujuran dalam mengamati gerak batin sendiri, pikiran, emosi,
dan dorongan yang muncul dalam setiap keadaan. Ini adalah bentuk jihad akbar, yakni perjuangan melawan diri sendiri. Dengan menyadari kecenderungan egoistik yang muncul tanpa disensor, seseorang dapat mulai mengenali pola-pola destruktif dari nafs tirani. Dalam pengamatan itu, lahir kepekaan spiritual yang membuat hati menjadi lebih waspada terhadap bisikan ego dan lebih terbuka terhadap petunjuk ilahi. Metode lainnya adalah riyadhah atau disiplin spiritual yang mencakup puasa, zikir, dan amal kebajikan, serta cara memandang orang lain sebagai cermin diri. Dalam sufisme, melihat diri sendiri dalam diri orang lain adalah bentuk kasih sayang yang tinggi, karena apa yang kita benci dari orang lain seringkali adalah bayangan dari diri kita sendiri yang belum kita terima atau kita sembuhkan. Melalui latihan ini, ego dikikis dan empati tumbuh. Tasawuf tidak sekedar mengajarkan untuk mengenal nafs, tetapi untuk mentransfigurasinya. Dari tirani yang menindas menjadi jembatan yang mengantar jiwa kepada Tuhan melalui cinta, kesadaran, dan pelayanan kepada sesama. Dalam tradisi tasawuf, tingkat tertinggi dari nafs dikenal sebagai nafs mutmainnah, jiwa yang tenang dan suci, yang sepenuhnya telah tunduk pada kehendak ilahi. Pada tingkatan ini, nafs tidak lagi menjadi lawan dari ruh, melainkan menjadi cerminan kesempurnaan batin yang memantulkan sifat-sifat Allah dengan jernih. Kepribadian seseorang yang mencapai tingkatan ini bagaikan kristal murni, bening, tak terdistorsi oleh ego, dan memancarkan cahaya ilahi dalam bentuk kasih sayang, kebijaksanaan, serta kerendahan hati yang mendalam. Ia hidup bukan dari pusat egonya, tetapi dari pusat ketundukan dan cinta pada ilahi. Transformasi menuju nafs yang suci bukanlah hasil usaha biasa. Ia menuntut perjalanan panjang penuh kesabaran, kesadaran yang mendalam, dan keikhlasan total. Jalan ini adalah jalan para nabi dan aulia, mereka yang telah melewati seluruh lapisan nafs dengan bimbingan ilahi dan disiplin spiritual yang kokoh. Keutuhan dan kemurnian yang mereka capai bukan karena mereka bebas dari perjuangan, tetapi karena mereka sepenuhnya tenggelam dalam lautan kehendak Tuhan. Pada tingkat ini, kehendak pribadi larut dalam kehendak ilahi dan tidak ada lagi keinginan selain yang dikehendaki olehnya. Oleh karena itu, nafs yang suci adalah lambang dari penyatuan antara manusia dan kebenaran tertinggi. Ia bukan lagi diri dalam pengertian egoistik, tetapi telah menjadi wadah dari rahmat dan hikmah Tuhan di dunia. Dalam sufisme, kehadiran orang-orang suci seperti ini dianggap sebagai berkah bagi semesta, karena melalui mereka, pancaran cinta Tuhan menjalar ke makhluk lainnya. Mereka bukan hanya telah terbebas dari penderitaan batin, tetapi juga menjadi penuntun bagi jiwa-jiwa lain yang masih terikat oleh tirani nafs. Jalan ini sulit dan langka, tetapi ia tetap menjadi bintang penuntun bagi semua pencari yang tulus di jalan Tuhan.